Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya didominasi oleh perbankan big cap. Tadi baru BBCA yang kita ulas, dan selanjutnya ternyata ada 3 bank himbara yang masuk. BBRI direkomendasikan buy 3630, resisten hingga ke 4050. BBNI buy of breakout 4030 hingga 4880. Perbankan big cap lainnya BMRI buy di 4720, resisten hingga ke 5200. Sementara satu saham lagi dari sektor properti ada CTRA buy, supportnya di 885, resistennya di 1015. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan big cap mendominasi. Mungkin pengantar tadi sudah kita ulas di segmen pertama talk show, dan selanjutnya kita langsung dari sisi teknikal Pak. Untuk BBRI hari ini juga mengalami rebound yang cukup tinggi. Buy di level berapa BBRI dan pertimbangan BBRI masuk ke dalam salah satu saham pilihan? RI ini rebound dan berhasil menembus resisten yang paling terakhir di 3760 dan terus melaju kencang. Sesudah 3760 dia terus melaju kencang. Di sistem kami, di Akela Trading System yang kita pakai adalah Timo Quantitative Trading System, itu jelas nampak di situ ada sinyal breakout. Jadi ini adalah bullish breakout pada tanggal hari ini 15 Januari 2026 ya. Break top box ini berarti breakout resistance. Nah, dengan demikian ada sinyal buy di sini, dan supportnya itu adalah jelas nampak di bawah di sini, itu ada di 3630. 3660. Ya, ini adalah supportnya BBRI. Nah, peluang ini kita sikapi dengan buy karena sudah breakoutnya sudah terjadi, buy, dan dengan demikian maka target yang paling maksimal paling tidak itu adalah di resisten di 4050, dan sebagai target konservatif karena itu kita pasang di 4030, sedikit di bawah resisten. Itu adalah target kalau peluang ini diambil. Baik, target sampai kapan itu Pak? Kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Baik, sampil yang pertama datang dari BBRI, direkomendasikan buy, supportnya tadi di 3630, resisten hingga 4050, dan direkomendasikan buy dari perbankan big cap yang pertama. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan big cap pemirsa, dari BBNI ini, tapi lebih buy on breakout Pak. Apakah di tengah laju penguatan signifikan hari ini salah satu alasannya? Kenapa gitu ya? Karena BBNI ini adalah yang seperti yang tadi kita bilang, dia yang larinya paling kenceng gitu ya, karena dia yang paling under value. Nah, karena itu ketika dia yang larinya paling kenceng, maka dia yang paling duluan nyampe ke resisten. Ini resisten yang saya kabar ini Pak Dev. Ya, semoga jelas. Nah, ketika dia nyampe di resisten ini, apa yang terjadi? Candlenya rada balik, dia respect resisten ini. Karena itu saya tidak sarankan untuk langsung ditabrak buy di sini, tapi mendingan kita lewat dulu sampai resisten ini lewat. Nah, kita buy di sini, karena itu makanya sebetulnya namanya buy on breakout di 4600. Jika level 4600 ini berhasil di breakout, maka baru kita buy di situ. Dan enaknya lagi kalau dia breakout, maka berarti ingat rumusnya bahwa resisten yang di breakout dia akan berubah menjadi support baru. Maka dengan demikian kalau ini breakout, kita buy on breakout, maka yang terjadi adalah kita dijagain sama support ini ya, resisten yang berubah jadi support. Nah, karena itu buy on breakout, sementara supportnya saat ini ada di 4030, dan apabila breakout ini terjadi, resisten berikutnya ada di 4880. Baik, penutupan hari ini di 4540, rebound signifikan di 4,13%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham pilihan ketiga Pak, BMRI, penutupan hari ini menguat di 3%, 4990. Intraday tadi sempat menembus di atas level 5 ribuan.
Ya, nah ini juga kasusnya sama, mirip-mirip kayak Bank BRI tadi. Di sistem kita ada sinyal juga buy lautan, ya, garis yang warna biru muda ini. Dan dengan demikian target BMRI ini saat ini adalah 5.375 dan itu adalah sedikit di atas resisten ini. Dan kita melihat bahwa sepintas ya Bank BMRI ini ada apabila dia berhasil nyampe di resisten yang di 5575 ini dan di break, wow, ini adalah double bottom yang sangat valid. Kenapa? Karena yang di bagian mulai dari periode Juni sampai 2026 ini itu nampak inverted head and shoulder pattern tuh di situ. Nah, kayak begini kan. Nah, ini kita sekarang lagi di right shoulder-nya. Jika ini berhasil nembus, nampaknya sih berhasil. Yeah. Ya, maka dia akan lanjut rally. Nah, karena itu makanya saya berikan sinyal buy di situ di 5.025. Yeah. Target sementara, target yang paling konservatif itu adalah 5.375. Support di 4720. Resisten yang betul ada di 5200, tapi peluang besar itu akan di breakout. Oke. Sampil yang ketiga masih dari perbankan Big Cap, baru saja dijelaskan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Kita beralih ke sampil yang terakhir Pak, dari sektor yang berbeda ada properti CTRA direkomendasikan. Teknikalnya hari ini nyaman di zona hijau Pak, ketika dari saham-saham properti lainnya di beberapa hari sebelumnya sudah naik signifikan dan hari ini justru berbalik arah. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, kebetulan juga menanyakan CTRA. Ada Reza dari Jakarta ambil posisi di 926 Pak. Oh good, ya di hold aja kalau udah ambil posisi. Ya kenapa? Karena sinyal buy saya bahkan di 930 ya kalau nggak salah Pak Dev. Ya, kalau saya nggak salah ya 930 ya. Dia bahkan ambilnya di bawah itu 926. Jadi so good dan targetnya adalah 1000. Ya, support di 885, di mana resisten itu adalah 1015. Karena itu saya hanya sedikit di bawahnya resisten itu 1000 itu adalah target saya. Nah, ada satu hal yang menarik. Saat ini BI rate itu ada di 4,75 dan berdasarkan data saya rata-rata suku bunga KPR itu berkisar antara 8 sampai 12% dan ini adalah level yang moderate. Dia tidak terlalu tight, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah dan memberikan ruang net interest margin atau NIM bagi perbankan yang sangat sehat. Nah, dengan demikian ketika perbankan big cap rebound dan saham-saham S-Pinjam, aktivasinya mudah. Buka S-Pinjam di aplikasi ShopeePay, lalu klik aktivasi gratis dan lakukan verifikasi diri. Aktivasi berhasil, pinjaman tunai siap digunakan. S-Pinjam, jelas tanpa jebakan. Aktivasi sekarang. 25, tapi hanya bisa rebound terbatas dan kemudian pullback lagi, namun tidak berhasil pullback di bawah April 2025 dan dia mulai sekarang rebound dari sini. Nah, karena itu peluangnya bagus banget. Jadi jelas nampak ada sektor rotation ya Pak Dev dari pertambangan, konglomerat pertambangan. Ya, di grup konglomerat pertambangan, mining sektor ini beralih ke big banks dan properti. Oke. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, BBNI, BMRI, CTRA, menarik analisisnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Hari kita akan hold terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau di 0,47% di level 9.075.406 dan kali ini kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi di sepanjang masa dan intraday tertinggi tadi di 9.100.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah laju kencang indeks harga saham gabungan seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat signifikan di 0,72%, Jakarta Islamic Index menguat tipis di 0,05%, LQ45 menguat di 0,83%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 1,15%, keuangan di 1,14%, industri hari ini melemah di 2,31%, Astra International hari ini berbalik ke arah melemah, transportasi dan logistik juga melemah di 0,97%. Sementara saham-saham yang hari ini melaju kencang didominasi oleh saham-saham perbankan big cap, pemirsa, dan juga saham grup Prayogo Pangestu. BBRI ditutup menguat di 3820, BMRI juga menguat, di mana masing-masing mencatatkan transaksi di atas 1 triliun rupiah. PTRO masih melaju di 12.900, dibayangi ekspektasi balancing index MSCI dan juga FTSE Russell. BUFA hari ini juga menguat di 1.885. Dan selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, ada Bumi, TINS, MDKA. Dari teknologi Adogoto hari ini tertekan usai menembus di 70 di perdagangan hari sebelumnya. Ya, grafis yang terakhir ada Bumi, TINS, MDKA, dan juga Goto, di mana Bumi transaksinya di 1,7 triliun rupiah, pemirsa. Ya, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Usai ini kita akan coba bahas beberapa WhatsApp interaktif yang masuk pertanyaan terkait dengan portofolio masing-masing. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dengan kami. Waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan hari ini cukup lumayan banyak masuk. Langsung saja Pak Hari, singkat saja. Pertama kita ke Bapak Diki dari Malaysia, Pak. Isat menyaksikan live streaming kita. Baru masuk di 2.220. Bisa ke 2.400 tidak, Pak Hari? Ada peluang apabila berhasil nembus 2324. Jadi potensinya adalah ini 2324 ini. Jika 2324 mampu ditembus, maka iya, dia bisa nyampe bahkan ke 2460. Baik, di hold saja ya Pak? Hold, ya, sementara hold. Silakan. Dari lanjut. Jakarta ada Bapak Jason, Pak. Pegas, pekan depan arahnya akan kemana? Pegas masih bullish, ya, masih bullish, tapi terbatas ya. Pegas ini rawan profit taking, walaupun masih bullish. Kita nggak bisa tahu dia profit takingnya di mana gitu. Nah, tapi kondisinya adalah rawan profit taking, dan jika Anda pegang saham ini, maka saran saya itu adalah hati-hati di 1930. Karena ini adalah support dia. Jika turun di bawah 1930, maka itu harus exit. Baik, selanjutnya menanyakan saham grup Prayogo Pangestu, PTRO, Pak, Ya, punya harga silakan. average di 10.000, hari ini melesat di 12 ribuan. Analisis ke depannya, resisten selanjutnya, support mungkin yang bisa diwaspadai. Support ada di 11.225. Ya, dan itu adalah resisten yang sebelumnya 11.225. Ya, itu adalah resisten yang terjadi pada bulan Desember 2025, dan itu ternyata berhasil di breakout. Kalau berhasil breakout begini, maka resisten ini akan berubah menjadi support, dan sudah pernah teruji pada tanggal 13 Januari dan rebound lagi. Maka ya, itu adalah valid sebagai support PTRO di 11.225. Posisi seperti ini, maka jangan nambah posisi lagi, tapi silakan di hold sembari siap-siap profit taking. Baik, selanjutnya menanyakan saham Ratu, Pak. Ini tadi kesalip sebenarnya, harga average-nya di 10.000, Pak. Bapak Rifai dari Cangkring hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Nyangkutnya cukup Ratu, lebar range-nya. Ya, ini sudah tidak boleh hold di
mulai dari tanggal berapa nih? 19 Desember itu adalah sudah harus exit sebetulnya. Ya, jadi ini tidak perlu terjadi kalau nyangkut sampai sebegini besar. Kenapa? Karena begitu drop di bawah garis biru muda ini, itu sudah harus exit. Ya, drop dan tidak ada rebound. Baik. Masih dari grup yang sama Pak, kali ini menanyakan saham CDIA, ada dua penanya, Pak Hari. Mulai tanggal 9 Desember, Timo Quantitative Trading System yang kami pakai di Akela itu sudah memberikan sinyal jual, sell mulai dari 9 Desember. Ya, dan sesudah itu yang terjadi adalah dia lanjut bearish kayak begini. Baik, Bapak Robert dari Maluku Utara Pak, IPCC ambil posisi di 885. IPCC. Ya. Ini juga sama. Ya, ini nggak boleh pegang lagi. Mulai dari 8 Januari 1340 itu sudah harus exit. Dan ini supportnya udah lewat juga. Ya, jadi supportnya ada di 1310 dan sekarang sudah 1300. Ya, berarti sudah supportnya tidak berarti apa-apa. Iya. Ya, lanjut bearish. Baik. Kita ke Lampung kali ini Pak Hari, ada Ibu Kristina menanyakan saham KLAS Pak. Sudah ambil posisi di 104, penutupan hari ini di 105. Aduh. ini sudah break support mulai dari kapan? Ini break supportnya mulai dari 125. Ini mulai dari 24 Oktober sebentar ya. Ini sudah support ini udah ditembus mulai dari saham ini udah bermasalah mulai dari 5 Januari. Jadi pada trading pertama IHSG hari pertama itu dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda, bahkan sebelumnya di bulan Desember, akhir-akhir Desember ini sudah menunjukkan tanda-tanda masalah. Dan per 5 Januari ya 5 Januari ini confirm break bottom box, ini artinya dia sudah bearish breakout. Ya, dan ini lanjut bearish. Baik. Selanjutnya dari Jambi, Pak Kerinci, ada Bapak Andra menanyakan saham Supa. Sudah ambil posisi di harga IPO katanya Pak. Apakah sudah mulai uptrend berkelanjutan atau layak di take profit? Ya. Jika bertahan, bullish ini bertahan, dan ini 1350 ini dilewati, maka ada kemungkinan atau ada peluang bullish yang lanjut. Ya, jadi resisten dia ada di 1350. Jadi kalau nanya apakah bullishnya lanjut apa enggak, maka kita lihat resisten yang terdekat itu, karena itu adalah apa ya, resisten itu adalah kayak batu penghalangnya banteng ya, bull market ya, batu penghalangnya. Kalau batu penghalang itu bisa ditanduk gitu kan, pakai tanduk cetas ya, dan dia lolos itu, maka berarti bantengnya menang, dia lanjut bullish. Baik, jawaban untuk Andra di Jambi. Di Sumatera ini Pak Hari, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, masih cukup banyak, dan kami mohon maaf. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Hari. Ya, terima kasih atas undangannya Pak De. Sukses selalu untuk ADX Channel. Baik, terima kasih Pak Hari Suwanda yang merupakan CEO Akela Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.